Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas kembali soal-soal UTBK PTS Matematika. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat. Langsung saja kita masuk ke soal pembahasan yang pertama. Diketahui jumlah 3 bilangan adalah 855. Salah satu dari bilangan tersebut yaitu X dengan nilai 50% lebih besar dari jumlah kedua bilangan lainnya. Berapakah nilai X? Nah, di sini diketahui ada 3 bilangan dengan jumlah 855 dan salah satu bilangan tersebut adalah X. Berarti kita misalkan bilangan yang lainnya ya sobat dengan huruf juga. Karena yang satu sudah X, maka bilangan yang lain boleh dengan huruf apa saja, tetapi tidak boleh X. Di sini saya ambil Y dan Z, sesuai dengan alfabet. Lalu diketahui yang pertama adalah jumlah ketiganya. Berarti X plus Y plus Z sama dengan 855. Di sini adalah diketahui yang pertama. Yang kedua, diketahui bahwa nilai X 50% lebih besar dari jumlah kedua bilangan lainnya. Berarti di sini kita bisa tulis bahwa X adalah Y plus Z ditambah 50% dari Y plus Z. Di sini kita kurungin ya sobat, karena dia adalah jumlah keduanya. Nah, 50% itu adalah setengahnya ya sobat. Jadi ini bisa kita tulis 1/2. Di sini X, Y plus Z ditambah 1/2 Y plus Z. Nah, kalau ada bilangan dijumlahkan dengan pecahan, maka bilangan tersebut harus menjadi pecahan juga sobat. Nah, di sini ada angkanya 1/1. Jadi 1/1 itu tidak pernah ditulis. Agar sama pecahan, penyebutnya juga sama, maka di sini harus dikali 2. Nah, kalau bawahnya dikali 2, atasnya juga dikali 2, sobat. Berarti di sini menjadi 2/2 Y plus Z ditambah 1/2 Y plus Z. Karena ini udah sama dan penyebutnya juga sama, tinggal kita jumlahkan atasnya. Jadi nilai X sama dengan 3/2 dari Y plus Z. Nah, dari sini kita cari Y plus Z-nya sobat. Kita balik persamaannya. Y plus Z sama dengan, karena ini perkalian 3/2-nya, maka untuk mencari Y plus Z itu tinggal X dibagi dengan 3/2. Kalau ada bilangan dibagi dengan pecahan itu menjadi perkalian ya sobat, tetapi posisinya dirubah. Yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah. Jadi di sini menjadi 2/3-nya X. Kita kembali ke persamaan yang pertama yang diketahui. X ditambah Y ditambah Z adalah 855. Di sini X tetap, lalu Y ditambah Z-nya kita ubah menjadi 2/3 X. 2/3 X sama dengan 855. Sama seperti tadi, penjumlahan pecahan, maka ini harus menjadi pecahan juga ya sobat. Ini 1/1 supaya menjadi 3 bawahnya, berarti harus dikali 3, atasnya juga dikali 3. Jadi di sini 3/3 X ditambah 2/3 X sama dengan 855. Karena sudah sama bawahnya, maka bisa kita jumlahkan atasnya. Menjadi 5/3 X sama dengan 855. Berarti di sini X sama dengan 855 dibagi 5/3. Kalau dibagi pecahan, ini bisa kita tulis langsung ke perkalian, tapi dibalik posisinya sobat. Jadi dikali 3/5. Lalu langsung saja kita hitung, 855 dibagi 3 itu hasilnya adalah 171.
Nah, lalu 171 dikali 3 hasilnya adalah 513. Maka di sini nilai X adalah 513. Jawabannya yang B ya sobat. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Suatu kubus kayu pejal memiliki luas permukaan 2400. Kubus ini kemudian dipotong-potong menjadi kubus-kubus kayu pejal yang lebih kecil dengan luas permukaan masing-masing 96 cm persegi. Bila pada proses pemotongan ini tidak ada sedikit pun kayu yang tersisa, berapakah jumlah kubus kayu kecil yang dapat dibuat? Jadi kasusnya kubus besar mau dirubah menjadi kubus kecil ya sobat. Nah, kalau kubus besar mau dibagi menjadi kubus kecil, itu adalah rumusnya banyaknya kubus yang akan terkumpul itu adalah volume kubus besar dibagi dengan volume kubus kecil. Karena kalau volume itu tidak bisa berubah ya sobat. Kalau dipotong-potong tetap volumenya harus menjadi yang besar. Nah, di sini yang pertama diketahui adalah luas permukaan yang besar itu 2400 cm persegi. Dari sini kita bisa cari nih rusuknya. Karena luas permukaan kubus itu rumusnya 6 dikali A pangkat 2. A itu rusuknya kubus ya sobat. Nah, di sini A pangkat 2 sama dengan 2400 dibagi 6 cm persegi ya sobat. Di sini kita tuliskan lanjut. A pangkat 2 sama dengan 400 cm persegi. Maka A adalah akar dari 400 cm persegi, yaitu adalah 20 cm. Ini adalah rusuk kubus yang besar ya sobat. Sekarang kita mencari rusuk kubus yang kecil. Dari luas permukaan kubus yang kecil adalah 96 cm persegi. Nah, luas kubus sama ya tadi 6 dikali A pangkat 2, tapi ini rusuk kecil ya. 96 cm persegi. Dari sini kita dapat A kecil pangkat 2 sama dengan 96 dibagi 6 cm persegi. A kecil pangkat 2 sama dengan 16 cm persegi. Maka rusuk kubus kecil adalah akar 16 cm persegi. Akar 16 yaitu 4 cm. Nah, karena kita sudah mendapatkan masing-masing rusuk kubus, maka bisa kita gunakan rumus yang ini sobat. Banyaknya kubus adalah volume kubus besar. Volume itu A pangkat 3 ya sobat. A pangkat 3 berarti A nya 20. 20 dikali 20 dikali 20 dibagi volume kubus kecil 4 dikali 4 dikali 4. Jadi volume kubus itu rumusnya A pangkat 3, rusuk pangkat 3. Kita tinggal bagi ya sobat. 20 dibagi 4 sisa 5. Ini 20 dibagi 4 sisa 5. 20 dibagi 4 sisa 5. Maka banyak kubus yang didapat adalah 5 dikali 5 25. 25 dikali 5 125. Banyak kubus yang didapat adalah 125 kubus. Jawabannya yang E ya sobat. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 3. 5 huruf yaitu A, B, C, D, dan E akan disusun ulang sehingga A merupakan huruf ketiga dan B tidak bersebelahan dengan A. Berapakah banyak susunan yang dapat dibuat dengan memenuhi ketentuan tersebut? Nah, di sini kita lihat ada 5 hurufnya sobat. Untuk menentukan susunan huruf, kita perlu membuat garis bawah sebanyak hurufnya. Karena ada 5, maka kita buat garis bawahnya ada 5 ya sobat. 1,
lalu ditandai dengan silang atau kali. 2, ini silang lagi. 3, silang lagi. 4, silang lagi yang ke-5. Yang pertama adalah A merupakan huruf ketiga. Jadi posisi 3 itu hanya bisa ditempati oleh A. Dan B tidak bersebelahan dengan A, maka B tidak boleh ada di angka 2 dan di angka 4 karena itu bersebelahan dengan A. B adanya di 1 atau di 5. Lalu huruf lain gimana? C dan E dan D itu tidak ada ketentuannya, maka dia bisa di nomor 1, di nomor 2, di nomor 4, dan di nomor 5 juga bisa. Seperti ini. Lalu bagaimana kita menghitungnya sobat? Nah, kita hitung dari tengah ya sobat, karena aturannya ada di tengah mulainya. Nah, posisi 3 itu hanya boleh ditempati oleh si A. Berarti di posisi 3 hanya boleh satu huruf kemungkinan yang bisa menempatinya. Lalu kita geser ke posisi kedua. Di posisi kedua ada 3 huruf yang bisa mungkin masuk ke sini. Yang bisa kita acak ada 3 huruf. Lalu kalau kita sudah pakai satu yang C untuk posisi 2, maka C di sini hilang. Di posisi 4 hanya ada 2 huruf yang bisa digunakan. Kalau di posisi 4 ada D yang digunakan, maka di posisi kelima C dan D tidak bisa digunakan. Maka di posisi kelima hanya ada 2 huruf yang digunakan sobat. Ini 2 huruf. Nah, kalau di posisi 5 si B sudah terpilih, maka di posisi ke-1 B, C, dan D tidak bisa digunakan. Tinggal si E saja yang bisa digunakan. Maka kemungkinan susunan huruf yang bisa dibuat adalah 1 dikali 3 dikali 1 dikali 2 dikali 2. Kita hitung. 1 kali 3 3 kali 1 3 kali 2 6 dikali 2 12. Maka banyaknya susunan huruf adalah 12. Jawabannya yang D ya sobat. Oke, sampai sini dulu pembahasan soal kita mengenai soal-soal UTBK bagian PTS. Kalau ada soal yang ingin dibahas di YouTube kita selanjutnya, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya sobat. Nanti insya Allah akan kita bantu membuatkan pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.